Oke, oke, take um, bedah soal ekonomi KSR 2022, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, selamat datang di bedah soal ekonomi ya, tentunya masih di event KSR 2022 bersama Ruang Guru. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Ayo dong, coba chat ya. Isi di kolom chat maksudnya. Gimana kabarnya hari ini ya? Wah, ini udah banyak ini yang ngechat nih. Ya, kabar baik Kak. Oke, ya alhamdulillah. Oke. Sip, teman-teman ya. Jadi tentunya kalau udah join ke event kali ini ya pastinya kalian udah siap dong ya untuk sama-sama nih bareng-bareng kita akan membedah soal ekonomi KSR. Nah, yang dibedah tentunya adalah bukan bocoran soal babak nasional, bukan ya, tapi adalah bedah soal yang udah sempat kalian kerjain di babak regional yang kemarin tuh, gitu ya. Kan ada 50 soal ya. Nah, tapi nggak akan 50 soal kita bedah semua ya, teman-teman. Jadi kakak udah pilih tentunya soal-soal yang layak untuk dibedah. Berdasarkan apa sih bedah soalnya nanti kakak sampaikan ya. Oke, sambil nunggu nih teman-teman yang lain join ya, kalian boleh siapin dulu mungkin mau nyiapin catatan atau mau nyiapin makanan ringan dulu gitu ya, makanan ringan kayak misalkan nasi Padang, soto Lamongan, enggak lah ya. Itu bukan makanan ringan ya, makanan berat gitu. Ya, ya boleh apapun makanan ya, kue gitu ya, mungkin atau ya snack-snack kecil gitu. Snack-snack kecil. Ya udahlah. Ataupun minuman gitu ya. Nah, ya silakan. Siapin dulu gitu ya. Oke, kita tunggu berapa menit lagi ya? Kita akan mulai 1 menit lagi ya. Yuk, sebelum kakak mulai juga, yuk sapa dong teman-teman nih dari mana ya? Yuk, coba di komen di kolom chat, ya dari mana nih teman-teman? Yuk, wah ini kayaknya pada jauh-jauh nih ya. Banyak banget ya. Oke, ini ada dari Jakarta, ada dari Padang juga ya. Oke, terus, wah ini banyak banget yang udah ngechat ya. Oke, sip. Oke, teman-teman, langsung aja kita akan mulai ya. Oke, sebelum mulai tentunya kakak mau memperkenalkan diri dulu ya. Ini sebenarnya Kak Reka itu siapa sih? Gitu kan ya. Oke, kita kenalan dulu. Nama lengkap kakak adalah Reka Nugra Erlangga. Ya, kalau di IG, wah, jadi promosi IG ya. Instagram kakak adalah Reka Erlangga ya. Jadi nanti boleh dicari aja. Kakak adalah salah satu master teacher ekonomi di Ruang Guru tentunya. Dan juga pencapaian terbesar kakak yang mungkin bukan olimpiade ekonomi ya, nggak kayak kalian yang mungkin ada pengalaman gitu ya di KSN gitu. Kalau kakak sih pengalaman mengajar ya lebih banyak gitu kan ya. Jadi zaman dulu SMA kakak sebetulnya bukan siswa yang berprestasi gimana gimana gitu kan ya, ya biasa-biasa aja ya, tapi alhamdulillah kakak pernah menjadi juara satu di event Indonesia Teacher Prize 2019 ya. Jadi itu adalah pencapaian sejauh ini yang paling membanggakan. Ya. Oke, cukup ya kenalannya ya, teman-teman. Kita akan lanjutkan dulu. Tapi sebelum kita lanjut bedah soal gitu ya. Jadi ini ada pesan dulu dari sponsor tentunya ya. Ya, event KSR ini kan gratis ya, teman-teman ya. Kalian tidak perlu bayar gitu kan. Dan pastinya harus ada sponsornya dong. Siapa sih sponsornya gitu kan? Nah, yang pertama ada Scooters nih, teman-teman ya. Scooters by Ruang Guru. Jadi Scooters itu apa sih Kak? Oke, jadi Scooters itu adalah lembaga bimbingan belajar juga tentunya, tapi yang mengkhususkan pada studi abroad ya, atau kalian misalkan punya cita-cita atau keinginan untuk studi ke luar negeri ya, kemanapun ya, ke Amerika Serikat, mau ke Inggris, ke Australia, Korea mungkin gitu ya, kemanapun ya ini bisa gitu. Jadi Scooters membantu kalian ya, terutama yang paling diunggulkan ya di Scooters itu adalah berkaitan dengan bimbingan beasiswa. Nah ini menarik banget nih karena nggak semua orang
apa namanya yang pengen kuliah ke luar negeri, dia tahu beasiswa apa aja sih yang bisa diambil. Nah, makanya lewat Scholars ini, jadi kamu nanti bisa dapat info ya berkaitan dengan beasiswa untuk jenjang S1 ke luar negeri. Sebenarnya infonya bukan cuma buat S1 doang sih ya, S2, S3 juga ada. Cuman karena ini kan program yang lagi dipromosikan adalah studi abroad academy ya yang S1 only. Jadi ya tentunya akan didapatkan adalah bimbingan beasiswa untuk jenjang S1 gitu kan. Kemudian juga ada dokumen review, video dan modul pembelajaran, video call dengan mentor, sesi Q&A, dan juga study plan. Nah, karena lagi ada promo, ini ada potongan 1 juta rupiah nih teman-teman ya, untuk setiap pembelian SAA yang minimal bronze. Jadi, kamu tinggal pakai aja nanti kodenya KSR SAA, oke? Ya, gitu. Dan info lengkapnya kamu boleh untuk ngeklik ya link ini, bukan klik ya. Ini kamu harus ketik lagi manual tentunya. Sip, itu dia pesan sponsor yang pertama. Boleh kalau misalkan mau kamu capture dulu ya, silakan di capture. 3, 2, 1. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya adalah sponsor yang kedua. Dari Brain Academy Online nih, teman-teman ya. Jadi lagi promo paket UTBK. Nah, beberapa waktu yang lalu kan Mendikbud ya itu sudah mengumumkan akan ada transformasi masuk perguruan tinggi negeri dan itu berlakunya 2023 nih, gitu kan. Terus gimana dong, Kak? Nah, makanya salah satu fasilitas yang diberikan oleh Brain Academy Online itu nantinya kamu juga akan mendapatkan banyak banget ya berkaitan dengan update UTBK yang terbaru. Karena kan sekarang tesnya adalah tes skolastik aja ya, jadi tidak ada tes mapel gitu kan. Jadi nanti akan ada tes minat bakat, kemudian juga pastinya bakal ada tryout, live teaching, semua hal gitu ya. Dan karena lagi promo, ini lagi ada diskon nih teman-teman ya, sebesar 52% diskonnya. Ya, kau bisa gunakan juga kode diskonnya, yaitu adalah juara KSR. Jadi khusus hari ini dan besok, kamu bisa dapat diskon 52%. Ya, dan info untuk lebih lengkapnya, kau bisa uh, klik ini ya. Cuman kakak yang bisa ngeklik ya. Jadi kalau kamu ya harus diketik ulang. Ya, oke. Boleh di capture dulu ya teman-teman ya. Kalau berminat silahkan join juga dengan Brain Academy Online untuk persiapan UTBK. Karena apalagi kalian yang udah kelas 12 nih gitu kan ya. Ini penting banget supaya persiapan UTBK-nya itu udah dari jauh-jauh hari. Kan? Jangan nunggu pengumuman SNMPTN udah terlalu mepet nanti ya. Pengumuman SNMPTN pas itu beberapa minggu biasanya UTBK. Udah telat lah persiapannya. Dari sekarang ya. Oke, sip, itu dia pesan-pesan dari sponsor, teman-teman ya. Sekarang kita akan lanjut tentunya ke acara inti kita, yaitu bedah soal ekonomi KSR, gitu ya. Nah, pertanyaannya bedah soal yang mana, gitu ya. Oke, jadi yang akan kita bedah adalah soal regional yang kemarin udah kamu kerjakan sebanyak 50 soal itu kan, ya kan? Cukup banyak soalnya. Tapi nggak akan 50 soalnya juga kita bedah ya. Jadi kakak akan pilih soalnya. Nah, pilihnya nggak ngasal pilih, tapi, nah ini nih menariknya. Kakak punya data, ya tentunya dari panitia ya. Panitia sudah membuat analisis butir soal dan kakak udah dapat tuh datanya. Dan kakak akhirnya mengurutkan 11 ya. So, ini semoga keburu ya, ada 11 soal yang kakak targetkan bisa kita bedah di kesempatan kali ini. Ada 11 soal tertinggi yang apa ya, yang paling banyak dijawab salah gitu. Penasaran nggak soal yang mana aja? Ya, oke ya. Jadi yang akan kita bedah adalah soal regional tentunya ataupun babak regional yang paling banyak dijawab salah oleh peserta KSR ekonomi. Nah, ini menarik. Penasaran? Oke, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama nih, teman-teman. Nah, ini adalah soal yang pertama yang ternyata banyak banget salah gitu. Karena ini biasanya kejebak nih, makanya kakak juga sajikan datanya ya. Jadi ada data, nah oke ini biar kelihatan kakak kasih laser ya. Oke, jadi di sini kau bisa lihat bahwa 58,7% menjawab B. Jadi kejebak menjawab B. Padahal jawabannya
bukan B, gitu kan. Dan dari total peserta itu sebanyak 77,64% salah. Wow, banyak banget kan. Oke, kita baca dulu soalnya, teman-teman. Berikut ini yang termasuk karakteristik inflasi. Nah, ini wajar nih, banyak yang kejebak di B. Harga suatu barang meningkat. Nah, ingat, di sini ada kata suatu. Nah, jangan terlalu pede makanya kalau kalau menjawab soal ditelaah dulu teman-teman ya. Jadi apa namanya? Biasanya soal yang dianggap gampang itu ada jebakannya. Nah, makanya hati-hati dan ternyata betul banyak yang terjebak di B gitu. Oke, langsung aja kita bahas ini jawabannya apa sih, Kak? Oke ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A ya. Berlangsung secara persisten. Oke. Nah, persisten itu apa? Jadi persisten itu artinya terus-menerus ya, teman-teman. Jadi kita balik lagi deh ke definisi inflasi secara umum ya. Jadi, inflasi itu adalah kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum. Jadi bukan satu dua barang doang gitu kan ya yang mengalami kenaikan, tapi hampir secara umum ya. Artinya secara umum harga-harga itu mengalami kenaikan. Jadi bukan cuma harga bawang putih doang atau bawang merah doang, tapi juga hampir keseluruhan barang-barang itu mengalami kenaikan secara umum ya, gitu kan. Kemudian persisten atau terus-menerus. Jadi ya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu ada kecenderungan naik, itu bisa dikatakan sebagai inflasi. Nah, sebetulnya selain dua indikator itu, bisa juga dilihat dari jumlah uang beredar bertambah gitu ya. Kemudian rendahnya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat suku bunga bank. Itu biasanya indikasi atau karakteristik inflasi. Cuma sebetulnya kalau kita lihat secara umum kita balik lagi ke definisi aja sih. Kalau poin 1 2 ini dia terjadi, maka udah bisa dibilang itu mengalami inflasi. Gitu, teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat bukan B tapi adalah yang A. Ayo, siapa yang kejebak nih di soal yang pertama ini? Hati-hati ya. Oke, jadi itu pembahasan kita untuk nomor 1 ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal yang kedua, sebanyak 77,49% menjawab salah ya. Dan sebanyak 37,95% terjebak di opsi A. Nah, oke ya. Jadi berikut ini tujuan suatu perusahaan melakukan stock split adalah ya yang A sebetulnya bisa jadi benar ya, cuman gini ada jawaban yang lebih tepat gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu deh, yuk kita bahas dulu ya stock split itu apa sih Kak? Oke ya. Jadi stock split ya kan dari istilahnya udah ketahuan ya, stock split, stock itu kan saham ya. Split itu kan dipecah gitu ya. Nah, stock split itu merupakan aksi suatu perusahaan ya emiten gitu kan membagi nilai saham perusahaannya. Nih kakak udah kasih contoh ya. Misalnya nih harga awal dari satu lembar saham itu adalah 5.000. Cuman karena emiten merasa bahwa aduh ini 5.000 itu kemahalan nih harganya. Gimana ya cara nurunin harga? Tapi nilai atau valuasi dari sahamnya itu dia tidak turun gitu kan. Jadi bukan berarti nurunin harga saham tuh apa namanya ya udah dengan cara memperbanyak saham, bukan gitu. Jadi maksudnya si stok ini yang ada yang satu lembar harga 5.000 ini mau diturunin harganya tapi value-nya tetap tidak berubah gitu loh. Nah, akhirnya di split lah. Yang tadinya satu saham 5.000 itu di split jadi 5 misalkan ya. Jadinya satu dibagi 5 berarti per pecahannya itu adalah harganya 1.000 kayak gitu per lembarnya. Nah, apakah ini merugikan investor? Jelas tidak gitu ya, teman-teman ya. Karena kan stock split ini nantinya ketika misalkan ada investor yang dia itu punya taruhlah satu lot ya, satu lot saham yang harganya 5.000 lembar, itu ketika nanti di split maka dia akan terhitung memiliki 5 lot saham. Ya, jadi akan dikalikan 5 gitu kan dibagi 5 tuh ya. Jadi yang kita punya tadinya satu saham misalkan gitu ya. Terus satu saham itu dibagi 5 gitu. Nah, makanya nanti kalau misalkan kamu punya satu lot, akan dihitungnya 5 lot kayak gitu. Ya, jadi ini tidak akan merugikan investor sama sekali. Justru ini akan menguntungkan emitennya karena
lebih banyak lagi nanti saham yang laku gitu di pasaran karena harganya udah turun, tapi apa, nilainya tidak berubah. Nah, dengan adanya stock split ini, harga saham turun tanpa mengurangi nilainya sehingga lebih liquid. Maksudnya lebih liquid itu gimana, Kak? Lebih cepat keluar masuknya gitu loh. Jual beli sahamnya itu lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Karena sebelumnya kan satu lembar 5.000 ya, dikali satu lot 100 lembar itu udah berapa tuh kan gitu ya, udah lumayan. Nah, kalau harganya 1.000 per lembar satu lotnya kan berarti cuma berapa? Lebih murah gitu kan, ya, sehingga lebih liquid, maksudnya jual beli sahamnya nanti lebih cepat gitu ya, lebih mudah dicairkan juga gitu kan ya. Itu jadi jawaban yang tepat sebetulnya bukan menurunkan harga saham. Harga saham turun iya, tapi likuiditasnya meningkat gitu. Jadi harga sahamnya itu turun tapi value-nya tidak turun gitu. Jadi yang A itu kurang tepat, sebetulnya harga saham turun iya, cuman kurang kurang lengkap aja atau kurang tepat aja gitu ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B ya, meningkatkan likuiditas. Itu teman-teman ya. Oke, itu adalah soal kedua yang paling banyak dijawab salah. Oke ya. Sip. Oke, sekarang kita akan lanjut nih teman-teman ke soal berikutnya. Oh, ternyata ada kuis dulu. Oke. Kuis kali ini dipersembahkan oleh enggak deh. Ya, kuis cepet-cepetan aja. Hadiahnya adalah ucapan selamat. Gitu. Jadi kuis yang pertama ini ya kakak akan kasih waktu 20 detik ya. Jadi langsung aja kakak bacakan kuis yang pertama ini. Berikut yang termasuk first line manager adalah siapa? Apakah CEO atau mandor atau penyelia? 20 detik kita mulai dari sekarang. Yuk, yuk yang belum jawab silakan. Wah, ini udah banyak nih jawaban masuk ya. Ada yang A, ada yang B. Wah, ya. Cuma dua pilihan ya antara ada sama B aja udah nih. Ya. Oke, masih ada waktu. Oke. Oke, sip. Ini udah banyak yang jawab ya. Oke, kita tutup aja teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar apa sih, Kak? First line manager. Jawaban yang tepat adalah B. Ya, selamat buat kamu yang benar ya. Hadiah dipersembahkan? Enggak lah ya. Oke. Enggak ada hadiahnya. Oke. Sip. Bahas dong Kak. Oke, boleh ya. Nah, jadi first line manager itu kita harus lihat dari bahasan tingkatan manajemen ya, teman-teman ya. Jadi ada first line manager, ada middle manager, ada top manager gitu ya. Jadi kalau kalau dibuat tingkatan itu seperti itu gitu ya. Jadi kayak piramida gitu lah ya, teman-teman ya. Top manager paling atas lebih dikit, middle manager lebih banyak, dan first line manager itu paling banyak. Nah, first line manager ini sebetulnya adalah tingkatan manajemen yang paling bawah, yang mana dia itu membawahi karyawan yang kerjanya secara teknikal, gitu. Kerja secara teknikal ya. Jadi kayak misalnya contoh nih, ada pekerja bangunan atau kuli bangunan, gitu ya. Eh, Punya proyek bikin rumah, gitu. Nah, kan dia tugasnya tentu kayak misalkan ngaduk semen, terus misalkan bikin dinding, gitu ya, macam-macam. Nah, pasti biasanya akan ada mandornya nih, teman-teman ya. Akan ada mandor atau penyelia gitu. Yang tentunya dia harus ngerti loh secara teknis kerjanya gimana. Jadi dia tuh ngerti gimana caranya mengaduk semen dengan baik dan benar gitu ya. Bagaimana cara memplester tembok dengan benar. Bagaimana cara memasang genteng dengan benar, dia harus tahu gitu. Nah, itu first line manager. First line manager dia tahu secara teknis dan dia adalah manajer yang ada di paling bawah yang langsung berhubungan dengan karyawan teknis, technical gitu. Itu dia first line manager. Jadi bukan CEO. Kalau CEO itu justru top manager yang paling atas. Ya, kalau first line manager itu paling bawah. Nah, karena memang kadang suka kebalik ya, dianggapnya first line itu yang paling atas. Enggak, first line itu yang paling bawah, yang membawahi karyawan technical gitu ya. Oke. Itu dia kuis kita yang pertama ya, menarik ya. Jadi kuis yang pertama ini muncul karena pertanyaan ketiga itu kaitannya dengan manajemen. Oke ya, langsung aja. Di sini ada data ya dari analisis butir soal yang kakak dapatkan, 76,55% salah. Ya, ini
banyak yang terjebak juga nih teman-teman ya. Jadi banyak yang menjawab A, manajemen menengah. Tapi kita baca dulu nih soalnya ya. Mr. Kim Tae-hyung menyusun standar operasional prosedur bagi karyawan yang bekerja di bidang produksi. Berdasarkan hal yang dikerjakannya, Mr. Kim Tae-hyung itu berada di tingkatan manajemen yang mana gitu kan ya? Apakah menengah, puncak, teknik, menengah dan puncak atau lini pertama. Ya tadi kakak udah sampaikan ya. Jadi ada lini pertama, ada menengah, ada puncak atau top gitu ya. Nah, jadi untuk yang C udah pasti salah. Yang D menengah dan puncak, biasanya kalau soal sih nggak double gitu ya. Jadi antara A, B dan D. Gitu. Nah, di sini ya yang menjadi apa istilahnya penekanannya adalah dia itu membuat standar operasional prosedur bagi karyawan yang bekerja di bidang produksi. Nah, biasanya nih teman-teman, memang bisa jadi SOP itu dibuat oleh semua level atau semua tingkatan manajemen. Cuman karena SOP itu biasanya lebih ke teknis gitu ya, lebih ke teknikal, yang paling dominan untuk membuat SOP, yang paling banyak bikin SOP itu biasanya adalah first line manager. Nah kan tadi ya, cara mengaduk pasir dengan baik dan benar, ada SOP-nya. Cara memplester tembok dengan baik dan benar, ada SOP-nya. Gitu. Cara memaku, misalnya memaku dinding, segala macam. Itu contoh simpel aja lah. Nyatanya sebetulnya nggak ada ya. Biasanya kalau di tukang-tukang bangunan biasa ya nggak ada. Cuman kalau di pekerja proyek biasanya ada tuh SOP-nya ya, kayak misalkan pakai helm dalam proyek, kemudian pakai sepatu yang enggak apa namanya, yang enggak tembus sama paku, kayak gitu, itu ada SOP-nya dan itu dominan pastinya dibuat oleh manajer ini pertama ya, karena memang SOP itu lebih teknikal banget teman-teman gitu ya. Kalau yang top manager itu dia lebih ke biasanya ke apa ya, bikin planning ya, planning untuk perusahaan dalam jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang kayak gitu ya. Jadi lebih ke apa ya, hal-hal yang sifatnya lebih ke visioner lah gitu ya, ngurusin perusahaan. Gitu. Tapi kalau SOP-SOP itu bisa teknikal. Jadi jawaban yang benar ya itu adalah yang E gitu. Jadi, nah ini juga sebagai pembahasan teman-teman ya berkaitan dengan skill manager ya. Jadi ada technical skill, ada human skill, ada conceptual skill. Jadi kalau kita bicara SOP ya, itu kaitannya dengan technical skill. Jadi lebih dominan ke technical skill, teman-teman. Ya, boleh nih kalau kamu mau capture dulu ya, skill dominan tingkatan manajemen. Nah, kau bisa lihat di sini bahwa kalau manajemen puncak itu lebih dominan ke yang hijau, yang conceptual skill. Jadi concepting gitu ya. Dan untuk yang manajemen menengah ini lebih dominannya di yang biru ini artinya adalah human skill. Jadi human skill itu keterampilan um, menjembatani informasi antara top manager dengan first line manager. Ya, keterampilan dalam menyampaikan informasi dan berhubungan langsung dengan orang. Kayak misalkan si human skill apa si middle manager ini dia menerjemahkan keinginan top manager ke bawahannya gitu. Kayak misalkan, wah kita akan meningkatkan laba misalkan ya di tahun depan. Nah, dia akan menerjemahkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kayak misalkan manajemen keuangan, apa yang harus dilakukan. Dia akan menerjemahkan sendiri. Manajemen produksi akan menerjemahkan sendiri gimana sih dapat profit, tentunya berdasarkan bidang kita. Nah, di yang manajer ini pertama, gitu, ini yang ngurusin langsung karyawan teknis kan, gitu. Nanti dia yang bikin SOP, gimana caranya dan seterusnya. Gitu, ya, jadi jawabannya adalah yang E, manajemen lini pertama. Oke, sip. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini adalah soal keempat yang paling banyak dijawab salah, teman-teman ya. Sebanyak 75% salah gitu. Ini kayaknya kejebak sama logikanya akuntansi gitu ya, karena memang ini beda sih ya. Arti debit kredit di neraca pembayaran sama debit kredit akuntansi itu beda, logikanya beda, teman-teman ya. Jadi bisa jadi kamu yang menjawab A gitu ya, kejebaknya gitu, atau merasa bahwa ini A tuh kayaknya nggak kecatat ini gitu ya, kayaknya nggak kecatat di neraca pembayaran ya, padahal sebenarnya kecatat ya. Yang kamu menabung uang di luar negeri untuk menghindari pajak itu kecatat nggak sih di apa namanya
neraca pembayaran kecatat teman-teman, ya tetap kecatat gitu. Jadi di sini kan yang ditanyakan adalah transaksi yang tidak dicatat pada neraca pembayaran si debit. Artinya kita harus mencari transaksi apa yang dicatat di sisi kredit gitu. Ini logikanya balik lagi kita sampaikan, jangan terjebak dengan logika akuntansi ya. Kalau logikanya akuntansi kita bicara kas ya, ini bicara kas. Kas itu bertambahnya di debit. Jadi kalau ada uang masuk itu bertambah di debit gitu kan. Terus ada uang keluar. Nah, berarti kasnya di kredit gitu dicatat. Nah, itu bukan begitu teman-teman. Untuk di neraca pembayaran ya, logikanya seperti ini. Jadi neraca pembayaran di debit itu artinya transaksi tersebut itu akan menyebabkan devisa berkurang justru gitu ya. Nah, devisa itu apakah? Mungkin ada yang belum paham. Devisa itu adalah alat transaksi perdagangan internasional, bisa berupa mata uang asing, bisa berupa emas, bisa berupa surat berharga gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau di debit itu justru devisa kita berkurang. Jadi ada devisa yang mengalir ke luar negeri gitu. Ya, contohnya apa? Contohnya kayak misalkan kita bayar barang impor, kita beli barang dari luar. Barang masuk, kita bayar uang pakai dolar misalkan. Ya, jadi dolarnya keluar, nah, makanya devisa keluar tuh. Itu dicatat di sisi debit justru. Logikanya kebalik dengan akuntansi, gitu ya. Nah, kemudian neraca pembayaran sisi kredit sebaliknya itu menyebabkan devisa bertambah. Jadi ada contohnya dolar gitu ya masuk ke dalam negeri, masuk ke Indonesia. Nah, itu akan menyebabkan devisa bertambah, ada uang mengalir ke dalam negeri, itu dicatat di sisi kredit. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat ya berkaitan dengan pertanyaan mana sih transaksi yang tidak dicatat pada sisi debit, alias kita cari mana yang dicatat di sisi kredit. Berarti sisi kredit itu sekali lagi adalah ada devisa masuk gitu, masuk ke dalam negeri. Berarti jawabannya adalah B. Investor asing menanamkan modal di dalam negeri. Ada investor asing, misalnya dari Dubai gitu ya, Sultan ya, masuk ke dalam negeri, dia bawa mata uang dolar, kemudian bikin pabrik apa segala macam. Nah, itu dicatat di si kredit karena ada uang masuk ke Indonesia. Gitu. Paham ya? Oke? Oke, itu dia. Itu untuk pertanyaan yang keempat, teman-teman. Oke, ya. Menarik kan? Ya, sangat menarik. Oke, nah ini dia. Berikutnya adalah soal kelima yang paling banyak dijawab salah. Ada 74% orang yang salah dan yang menariknya adalah 46%-nya itu kejebak di opsi A. Emang jawabannya apa nih, Kak? Soal yang kelima ini. Oke. Berikut ini lembaga yang bekerja sama dengan LPS ya atau lembaga penjamin simpanan kecuali. Oke ya. Di sini ada tentunya ada 5 opsi dan secara mungkin kalau secara logika iya sih Mahkamah Agung apa sih kebutuhannya gitu kan ya. Kalau BPS sih mungkin masih logis gitu ya untuk misalkan ada data ini berapa sih yang dijamin simpanannya gitu ya. Kemudian opsi-opsi lain masih logis juga. BPK, kemudian KPK itu masih logis. Cuman Mahkamah Agung kan ini bidang hukum, apa hubungannya gitu ya. Tapi ternyata teman-teman ya, jawabannya adalah justru BPS gitu. Badan Pusat Statistik ini ya tidak bekerja sama dengan apa tadi? Dengan apa? Dengan LPS. Gitu. Nah, ini data lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan LPS. Kamu bisa akses di halaman LPS ya, teman-teman ya. Nanti coba di browsing sendiri kalau nggak percaya. Oke, jadi ini adalah lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan LPS. Nah, BPS itu tidak ada di dalamnya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, itu dia. Sebetulnya ini apa ya? Susahnya itu soal ini karena memang kita belum dapat info gitu ya, bukan karena hoax, bukan. Ya, soal soal kayak gini tuh soal yang sebetulnya secara level kognitif rendah, cuman kenapa berasa susah karena memang ini soal soal kayak gini jarang keluar gitu dia dan mungkin baru pertama kali gitu kalian ditanya kayak gini kan. Oke, itu dia. Jadi untuk soal nomor 5 ini itu aja pembahasannya ya. Jadi tinggal dicek aja nanti di halaman LPS. Ternyata
BPS itu tidak bekerja sama dengan LPS. Oke, makin panas ya. Boleh sambil makan dulu. Ini ada kuis lagi nih, kuis yang kedua. Sama teman-teman, kakak kasih waktu 20 detik ya. Mungkin karena khawatir ada yang delay-delay ya, Zoom-nya gitu kan. Em, Apa namanya, nanti kita coba tunggu teman-teman kita yang mungkin agak lelet, nggak apa-apa. Makanya kalian kasih waktu 20 detik. Yuk kita baca dulu soalnya nih. Kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak ya, itu dapat memicu apa sih? Apakah cost push inflation atau cost pull inflation? Oke, ini kalau yang udah sering banget belajar inflasi ini harus tahu ya jawabannya ya. Oke, 20 detik kita mulai dari sekarang. Oke, ini udah mulai banyak yang masuk nih. Oke ya. Oke, ini ada yang jawab A dan B ya pastinya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Sip ya. Jadi jawaban yang tepat adalah cost push inflation ya teman-teman ya, bukan cost pull ya. Kalau pull itu demand pull ya. Jadi cost push inflation. Jadi inflasi yang terjadi karena adanya dorongan biaya produksi gitu ya teman-teman ya. Jadi kenaikan harga BBM ini pada umumnya akan memicu kenaikan harga-harga barang yang lain ya, terutama barang-barang industri yang berkaitan langsung dengan BBM ya. Jadi biaya produksinya tuh ada salah satunya biaya transport misalkan ya. Itu. Nah, itu akan mengalami kenaikan. Contohnya apa, Kak? Contohnya adalah industri transportasi ya yang jelas ya. Nah, biasanya ketika BBM naik, transport naik gitu ya. Ketika transport naik karena bahan-bahan baku itu kayak misalnya sembako itu banyak transportnya pakai kendaraan ya pastinya biasanya akan mengalami kenaikan seperti itu ya. Oke, jadi tidak ada istilah cost pull, nggak ada ya. Artinya demand pull inflation itu, kalau demand pull itu adalah inflasi yang terjadi karena adanya tarikan permintaan. Jadi permintaan banyak gitu kan ya. Kayak apa? Pasca COVID ya, pasca COVID udah mulai mereda, itu kan ada inflasi tuh ya. Jadi masyarakat sudah mulai normal gitu ya pekerjaannya dan demand-nya akhirnya meningkat, tapi stok barang itu nggak ada gitu ya, makanya terjadi apa namanya, terjadi yang namanya inflasi. Jadi demand pull, permintaan meningkat gitu ya. Oke, nah itu dia kuis yang kedua teman-teman, jadi jelas banget ya. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A ya. Sip. Selamat buat kamu yang menjawab dengan benar ya. Ini sebenarnya soal yang gampang sih sebetulnya kalau udah sering belajar tentang uh, teori inflasi gitu ya, kebijakan moneter gitu. Harusnya gampang. Oke, nah nyambung nih. Tadi kuisnya soal indeks harga dan inflasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kita yang keenam. Topiknya adalah tentang indeks harga dan inflasi. Ternyata di soal ini ya sebanyak 72,1% itu menjawab salah. Dan menariknya adalah 43% kejebak dengan opsi E. Nah, gitu ya. Oke, langsung aja kita baca. Berikut ini perubahan fenomena ekonomi yang terjadi di jangka panjang. Ya, jangka panjang bisa dikatakan ya 10 tahun lah, itu bisa dikatakan jangka panjang ya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu jangka panjang. Gitu. Apa nih? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat jawaban yang E, tingkat inflasi dan pengangguran akan tinggi. Sebetulnya belum tentu gitu ya, teman-teman ya. Tingkat inflasi dan pengangguran akan tinggi, ini belum tentu ya. Kembali lagi sebetulnya ke kondisi ekonomi ya, tergantung gitu ya. Inflasi yang tinggi itu seberapa sih ya? Kalau kamu udah pernah belajar tingkatan inflasi, inflasi yang dikatakan tinggi itu kan dia ada di antara 30 sampai 100 ya, teman-teman ya. 30 sampai 100 gitu, persen. Itu tinggi. Nah, itu belum tentu. Misalkan dalam jangka waktu 10 tahun apakah inflasinya setinggi itu ya belum tentu juga ya. Dan pengangguran akan tinggi juga belum tentu ya, tergantung kondisi ekonominya, balik lagi apakah ekonomi bisa menyerap tenaga kerja atau tidak. Gitu, ya. Itu
untuk yang E. Jadi yang E itu belum belum tentu sebetulnya. Tapi mungkin nggak mungkin aja, tapi belum tentu. Nah, yang tepat terus yang mana dong Kak? Gitu ya. Yang tepat adalah yang A. Gitu. Jadi ada istilah shrinkflation. Gitu ya. Mungkin kamu baru dengar kali ini ya. Jadi apa sih Kak yang dimaksud dengan shrinkflation? Oke, jadi shrinkflation itu adalah satu kondisi ya terjadi penyusutan ukuran atau kuantitas gitu ya. Jadi kalau ukuran itu berarti menyusut ya, kalau kuantitas itu berarti berkurang gitu. Barang yang dilakukan ya penyusutan barang yang dilakukan oleh produsen untuk mengakali kenaikan biaya produksi ya. Hal tersebut dilakukan agar harga jual barang tidak mengalami peningkatan. Dan memang dalam jangka waktu yang panjang ini pasti akan terjadi teman-teman, nggak bisa dihindari. Gitu. Inflasi kan normal gitu ya, selalu terjadi tiap tahun ya. Kisarannya bisa 2%, 3%, 4%, 5%, 6% gitu ya. Di angka-angka itulah kurang lebih kan dalam setahun. Nah, dalam jangka waktu 10 tahun itu karena konsisten terjadi inflasi, akhirnya kan biaya produksi kan naik terus ya. Sehingga barang yang dijual produsen pun akan lebih menyusut ukurannya kalau dia tidak menaikkan harga gitu. Contoh ya, contoh yang kakak rasakan ya. Kakak tuh dulu jajan ini, kamu tahu nggak? Momogi. Momogi ya, ini tuh jadi iklan ya ini. Udah, itulah nggak apa-apa. Ini buat contoh aja ya. Ada makanan atau jajanan anak itu Momogi dulu harga 1.000 itu dipanjang. Tapi sekarang kalau kalian beli Momogi tinggal segini. Segini, tadi segini, segini, menyusut. Harganya sama, relatif sama, 1.000 kalau nggak salah ya, 1.000-an. Mungkin tahun 2010 itu masih 1.000 harganya. Sekarang 2022 masih segitu harganya dan karena dia tidak mau menaikkan harga, akhirnya bakery-nya gede jadi kecil. Gitu ya. Kayak gitu. Ya. Atau misalkan kamu boleh bandingin harga apa ya, harga gorengan misalnya. Sekarang rata-rata 5.000 dapat 4 picis. 4 picis ya kayak mursid dong. Ya, 5.000 dapat 4. Nah, kalau dulu 5.000 tuh dapat berapa? Bisa dapat 10 gopean ya, 500-an gitu kan. Agak gorengan dan itu kalau dilihat dari segi kuantitas. Kalau ternyata misalkan harga gorengan tetap dari 10 tahun yang lalu 1.000 misalkan, itu pasti ukurannya kecil banget sekarang ya. Dulu gede, ukurannya sekarang kecil gitu. Nah, itulah shrinkflation. Jadi adanya penyusutan baik itu dari segi ukuran gitu ya, ataupun dari pengurangan kuantitas karena si produsen itu dia tidak mau menaikkan harga. Karena memang dilematis ya teman-teman ya. Ketika biaya produksi naik itu pilihannya memang cuma dua, apakah dia mengurangi kuantitas atau menyusutkan ukuran, atau ikut menaikkan harga gitu. Jadi tergantung juga sebetulnya kalau kakak lihat ya, kalau produsen tuh dia ngelihatnya ini, ngelihatnya adalah segmennya, segmen pasarnya siapa. Kalau menengah ke bawah biasanya ditahan tuh harga, ditahan-tahan, ya udahlah kurangin atau ukurannya dibikin kecil gitu. Tapi kalau biasanya menengah ke atas gitu ya, untuk produk-produk yang memang ini tuh buat levelnya menengah ke atas tuh biasanya nggak ditahan harganya. Jadi kualitasnya tetap, ya, kuantitasnya tetap, ukurannya tetap, gitu ya. Tapi ya harganya dinaikin karena biaya produksi makin naik. Itu tergantung makanya ya, segmen pasarnya siapa. Oke, itu teman-teman yang nomor 6 cukup menarik ya, berkaitan dengan shrinkflation. Mungkin kamu baru dengar istilah ini ya. Nanti boleh sambil dicari-cari juga informasi lebih lanjut mengenai shrinkflation. Oke, itu adalah soal nomor 6, teman-teman ya. Sekarang kita bakal lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 7, topiknya mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nih ya. Di sini data yang kita dapatkan sebanyak 69,19% itu peserta menjawab salah. Dan yang menjawab B atau C ini seimbang nih, jumlahnya 20,83%. Ya, jadi sebetulnya ini nggak ada yang apa ya, kecenderungan ada satu opsi yang sangat menjebak itu enggak sih. Ya. Oke, nomor 7, pertanyaannya adalah berikut ini ciri sebuah negara mengalami pembangunan ekonomi. Nah, ini harus ada nih teman-teman ya.
Ada pembangunan, ada pertumbuhan, gitu kan. Pastinya beda lah ya pembangunan sama pertumbuhan. Kalau pembangunan itu lebih ke quality ya, lebih kepada pembangunan manusianya gitu kan, yang dilihat gitu. Bukan dari segi kuantitas jumlah produksi barang yang dihasilkan, bukan, tapi lebih ke kuantitas masyarakatnya gitu. Nah, mana nih gitu ya, banyak yang kejebak di poin B atau opsi B sama C. Pendapatan nominal lebih besar daripada real. Ini jelas sebenarnya salah ya. Kalau nominal lebih besar daripada real, itu sebetulnya ya menunjukkan adanya inflasi gitu ya. Kemudian, perubahan status menjadi developing country. Gitu, menjadi developing country. Developing country ini sebetulnya negara berkembang ya. Maksudnya. Kalau di sini adalah negara maju ya itu bisa jadi C benar gitu. Ini developing country. Ya berarti belum belum terjadi pembangunan ekonomi lah ya. Masih di developing country harusnya gitu kan. Itu jadi banyak yang terjebak di poin B atau opsi B sama C. Gitu. Nah, lalu jawaban yang benar apa, Kak? Ya, jawaban yang benar adalah yang E, teman-teman. Ya, gitu. Jadi jumlah orang tertanggung lebih rendah dari penanggung, gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pembangunan ekonomi, biasanya ada 4 indikator, gitu ya. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan per kapita disertai pemerataan distribusi pendapatan yang dibuktikan oleh indeks Gini dan juga kurva Lorenz ya. Jadi indeks Gini-nya dia mendekati 0, itu berarti makin bagus kan, makin merata. Sama si kurva Lorenz-nya itu dia semakin sempit gitu. Jadi si lengkungannya itu mendekati garis yang diagonalnya itu ya. Kalau kamu pernah lihat tuh kurva Lorenz gitu kan, itu dia lengkungannya semakin mendekati garis diagonal. Itu berarti bagus. Gitu. Jadi ada peningkatan pendapatan per kapita atau pendapatan nasional, tapi distribusi pendapatannya juga harus makin baik gitu ya intinya. Kemudian yang kedua, perbaikan indeks pembangunan manusia atau IPM ya, ada angka harapan hidup, lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan pendapatan real per kapita. Jadi ada perbaikan IPM, ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan daya beli masyarakat yang dibuktikan dengan turunnya angka pengangguran. Ya. Jadi kalau pengangguran terus turun, ya itu berarti salah satu indikator terjadi pembangunan ekonomi. Gitu. Dan yang keempat adalah peningkatan produktivitas yang ditandai dengan tingkat ketergantungan rendah. Jadi ada yang namanya dependensi rasio. Ini mungkin kamu juga belajar di geografi ya, teman-teman. Karena memang ini kan berkaitan dengan kependudukan, gitu ya. Apa tuh Kak dependensi rasio? Oke, jadi dependensi rasio atau rasio ketergantungan itu adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang umurnya 0 sampai 14 tahun dan yang di atas 65 tahun gitu kan ya. Jadi kalau di istilah ketenagakerjaan itu Kakak sering sebutnya adalah ini bukan tenaga kerja. Ya. Jadi bukan tenaga kerja itu berarti adalah penduduk yang usianya di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun gitu ya. Itu apa namanya? Yang akan istilahnya tergantung ya, yang tergantung dengan usia kerja. Nah, usia kerja atau tenaga kerja itu kan usianya 15 sampai 64 gitu ya. Jadi 15 sampai 64 ini adalah usia kerja yang juga termasuk angkatan kerja gitu. Jadi orang-orang yang ada di rentang bukan tenaga kerja tadi yang Kakak sampaikan ya, 0 sampai 14 sama 65 plus, itu pastinya akan ditanggung oleh yang usianya 15 sampai 64 gitu ya. Nah, seberapa banyak nih yang ditanggung gitu kan? Berapa besar rasionya? Makin besar rasionya, itu kan berarti makin besar yang ditanggung gitu. Kalau makin besar yang ditanggung, nah berarti makin jelek gitu teman-teman ya. Jadi ini rumus-rumusnya kalau kamu juga mau tahu ini boleh di capture juga gitu kan. Jadi dihitung berapa jumlah yang ditanggung gitu ya dan jumlah yang menanggung. Jadi jumlah yang tertanggung dibagi dengan jumlah yang menanggung gitu ya, nanti dikalikan dengan 100%. Kalau angkanya makin gede makin jelek, kalau angkanya makin kecil makin bagus, karena berarti
nominal yang dibaginya itu makin kecil gitu ya, dan pembaginya makin besar gitu. Nah, itu berarti bagus kan, karena yang menanggungnya makin dikit bebannya. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi, balik lagi ke soal nomor 7 ini. Jadi jawabannya adalah yang E ya, jumlah orang tertanggung lebih rendah dari penanggungnya. Gitu. Kalau opsi lain gimana Kak? Oke, opsi yang lain ini meningkatnya rasio gini, ini justru jelek ya teman-teman ya. Tadi Kakak udah sampaikan juga bahwa ketika rasio gini meningkat itu kan berarti mendekati satu. Kalau mendekati satu, itu berarti makin nggak merata. Si kurva Lorentz juga dia makin makin ini ya, makin melengkung ke arah apa namanya, ke arah luar gitu. Itu makin jelek gitu. Jadi jawaban untuk soal yang ketujuh ini adalah yang E ya. Sip, gitu. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Sekarang pertanyaan ke-8 yang paling banyak dijawab salah. Ini topiknya mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini lebih ke biaya produksi sih sebetulnya ya teman-teman ya. Oke. Di sini sebetulnya relatif merata sih ya, tapi yang paling banyak salah itu menjawab A ya. Perusahaan mendapatkan laba 10 juta per hari. Bener nggak sih gitu ya. Oke, sekarang kita coba hitung ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat apa sih sebetulnya yang diketahui gitu kan ya. Yang diketahui di sini kan yang pertama nih ada jumlah output ya. Jumlah output ini berarti adalah key gitu ya. Dan kamu juga harus perhatikan di sini yang dihitung satu bulan itu adalah 20 hari kerja gitu ya. Kemudian setiap produk dijual dengan harga 25.000. 25.000 harga berarti ini adalah P. Ya, ini tadi Q, ini adalah P. Dan biaya produksi rata-rata 15.000. Biaya produksi rata-rata berarti AC ya, teman-teman ya. Gitu. AC itu TC dibagi Q ya. Oke, average cost. Nah, kemudian ada usaha membayar sewa tempat sebesar 20 juta per bulan. Nah, sewa tempat itu biasanya dikategorikan sebagai fixed cost ya. Kenapa dianggap sebagai fixed cost? Karena kamu bayar 20 juta, mau dipakai tempat itu untuk produksi atau untuk jualan atau tidak, kamu harus tetap bayar 20 juta gitu ya. Mau kamu produksinya 1.200 kayak produksi 1.000, produksi 0, itu tetap harus bayar 20 juta. Makanya disebut sebagai fixed cost gitu ya. Jadi ini bukan variable cost-nya ya. Oke. Nah, jadi kita udah dapat data seperti ini teman-teman. Q-nya 1.200, P-nya 25.000, AC-nya 15.000, dan fixed cost-nya 20.000. Yang ditanyakannya kondisi laba atau ruginya. Oke. Nah, langkah yang pertama, kita pastinya harus nyari dulu total revenue-nya. Ya, teman-teman ya. Kan kalau mau nyari laba, TR dikurangi TC gitu dong ya kan. TR min TC gitu. Nah, untuk langkah yang pertama kita hitung dulu berapa TR-nya. Caranya pasti kalau udah tahu juga, P kali Q, harga dikali jumlah. Harga yang dijual sama jumlah yang diproduksi. Maka dapat angka 30 juta. Gitu ya. Nah, jadi dari sehari dia itu berarti dapat 30 juta. Karena sebulan itu adalah 20 hari kerja, berarti hitungannya adalah 600 juta rupiah per bulan. Gitu. Nah, itu yang pertama, kita udah dapat TR-nya. Total revenue dalam waktu 1 bulan itu adalah 600 juta. Oke. Berikutnya, kita ngitung berapa besarnya TC atau total cost-nya. Caranya adalah TC adalah AC dikali Q. Ya, karena ingat lagi teman-teman, untuk mencari AC itu caranya adalah TC dibagi Q. Sehingga kalau kita mau nyari TC ya tinggal dibolak-balik rumus saja, berarti AC dikali Q. AC tadi kita dapat 15.000 ya kan. Tinggal dikalikan dengan tadi kuantitas produksinya 1.200 sehingga dapat hasilnya adalah 18 juta rupiah. Ingat, ini adalah 1 hari. Kalau dikalikan dengan 20 hari ya, jadi ini kalinya nggak ke bawah ya. Jika 1 bulan 18 juta, maka 20 hari adalah 360 juta. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai sini bisa ikut ya, masih bisa nangkap ya. Nah, langkah yang ketiga, kita tinggal cari TR min TC-nya. Tadi kita dapat total revenue-nya.
itu adalah 600 juta dikurangi TC-nya 360 juta, gitu kan ya. Jadi didapatlah sebesar 240 juta. Atau ini kalau di sini yang kakak cantumkan adalah si TRTC-nya yang per hari gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja. 30 juta dikurang 18 juta kan ada laba 12 juta per hari gitu ya. Habis itu tinggal dikalikan 20 hari, maka hasilnya adalah 240 juta. Jadi sama aja. Oke, jadi balik lagi ke soal ini, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D harusnya gitu teman-teman ya. Oke, itu dia soal yang keberapa tadi? Yang ke-8 ya, masih ada 3 soal lagi nih, semoga masih keburu ya teman-teman ya. Oke. Kita sekarang masuk kuis yang ketiga teman-teman ya. Jadi kuis yang ketiga ini menanyakan mengenai kurva ya. Bacaan soalnya. Kurva yang menggambarkan berbagai konsumsi dua jenis barang yang menggambarkan kepuasan yang sama itu apa? Yuk dijawab ya, apakah A atau B? Kakak hitung 20 detik dari sekarang. Apakah isokuan atau indifference? Hati-hati. Berbagai konsumsi dua jenis barang yang menggambarkan kepuasan yang sama. Oke, hati-hati ya. 3, 2, 1. Oke, selesai. Jawabannya yang mana, Kak? Oke, jawabannya adalah oh, ini sorry. Ini salah ininya, salah centangannya. Harusnya adalah indifference ya. Ini jawabannya B, teman. Sorry, ini kesalahan teknis ya. Ya, jadi bukan salah kakak, ini salah PPT-nya. Bisa aja. Iya, jawaban yang tepat harusnya B ya, teman-teman ya. Sorry, ini salah teknis di PPT-nya. Indifference ya. Indifference harusnya. Jadi indifference itu adalah artinya tidak ada perbedaan. Kan difference itu kan perbedaan. Indifference, tidak ada perbedaan. Jadi kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi konsumsi dari dua jenis barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Jadi mau dimanapun kombinasinya, itu akan menghasilkan kepuasan yang sama. Indifference, nggak ada bedanya. Ya, jadi sorry ini ada ralat. Harusnya jawabannya adalah B ya, indifference. Sorry, isokuan itu adalah kurva yang menggambarkan berbagai bukan konsumsi ya, berbagai penggunaan dua jenis faktor produksi yang menghasilkan dua kok ribet banget sih ya. Oke, kakak ulang ya. Jadi isokuan itu adalah kurva yang menggambarkan ya penggunaan berbagai faktor produksi yang pada akhirnya akan menghasilkan dua jenis barang gitu ya. Kayak gitu ya. Oke. Atau belibet juga barusan, sorry ya. Kombinasi isokuan itu adalah kurva yang menggambarkan ya dua kombinasi faktor produksi ya, sorry. Dua jenis faktor produksi biasanya K sama L ya, kapital sama labor yang nantinya akan menghasilkan kuantitas yang sama. Isokuan. Iso itu artinya sama, kuan itu artinya adalah kuantitas ya. Jadi isokuan sama kuantitasnya. Dari berbagai penggunaan dua jenis faktor produksi gitu ya. Oke, lebih jelas ya. Belibet banget sih. Oke, sorry. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 9 ya. Ini ada 67% yang menjawab salah dan banyak kejebak di yang A gitu. Oke, kita langsung baca soalnya. Baim merasa puas ketika mengonsumsi 4 potong pizza dan 2 gelas soda. Jika ia ingin menambah konsumsi soda, ia harus mengurangi konsumsi pizza untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Nah, kurva yang dapat menggambarkan kondisi Baim adalah titik-titik. Ya, ini tadi kita udah bahas ya di kuis ya. Jawabannya adalah indifference curve. Ya, jawabannya adalah indifference curve. Ya, ingat lagi tadi kakak sudah sampaikan bahwa indifference curve itu dia menggambarkan berbagai kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi ya dengan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Maksudnya gimana? Jadi ini kan kombinasi pertama nih. Pizzanya 4, sodanya 2. Gimana kalau seandainya dia ada di sini misalkan ya. Ini misalkan di titik kombinasi yang ini bisa coret-coret nggak sih?
Eh, ya udahlah ya, nggak bisa deh kayaknya. Ini misalkan di sini nih, ya titiknya misalnya di sini. Perhatikan ya teman-teman ya. Saya titik di sini. Taruhlah misalkan pizzanya 3 gitu. Kemudian sodanya 3. Kalau seandainya di masih ada di titiknya itu masih ada di kurvanya, itu berarti kepuasannya sama. Jadi mau konsumsinya 4 pizza 2 soda atau 3 pizza 3 soda, itu kepuasannya sama. Selama tadi ya ini ditunjukkan si titiknya itu, titik kombinasinya itu ada di sepanjang kurva indiferensinya. Itu, teman-teman ya. Itu yang dimaksud dengan kurva diferensi. Jadi, kalau misalkan si Baim mau menambah konsumsi soda, dia harus mengurangi konsumsi pizza agar kepuasannya tetap sama, gitu. Itu bisa digambarkan melalui kurva indiferensi. Gitu ya. Jadi, yang ditanyakannya adalah kurvanya, ya. Gitu. Marginal utility, ya ini banyak yang jawab marginal utility ya. Ini bukan. Jadi marginal utility itu kan kepuasan tambahan gitu ya. Ini biasanya satu jenis barang. Ini kan dua nih. Kayak misalkan satu pizza ke 2 pizza nambah kepuasannya berapa sih? Gitu. 2 ke 3 pizza nambah kepuasannya berapa? Nih itu baru marginal utility gitu ya. Tambahan kepuasan ya. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah pertanyaan yang ke-9 teman-teman ya. Jadi balik lagi untuk nomor 9 ini jawabannya adalah indifference curve yang C ya. Oke, yang ditanya adalah kurvanya, bukan ininya. Tapi sebenarnya kalau D, bener nggak Kak? Kalau yang D. Marginal rate of substitution. Ini benar, cuma bukan kurva. Karena marginal rate of substitution itu kondisi ininya ya, istilahnya tuh kondisi biaya peluangnya gitu ya. Jadi trade trade apa namanya trade off-nya gitu kan. Kamu pengen nambah soda, berarti harus ngurangin eh, si pizzanya dong. Nah, itu marginal rate of substitution bisa dihitung berapa sih MRS-nya gitu ya. Itu kondisi ataupun aplikasi dari adanya biaya peluang, konsep opportunity cost dan juga trade off gitu ya. Tapi kan di soal ini yang ditanyakan adalah kurvanya ya, bukan yang lain. Jadi kalau ditanya kurvanya ya difference curve. Oke, kita lanjut ke nomor 10 ya teman-teman ya. Nah, nomor 10 adalah akuntansi. Oke. Jadi 67,5 menjawab salah dan mayoritas kebanyakan menjawab C. Katanya perusahaan mengalami kerugian senilai selisih antara kolom kredit dan debitnya. Nah, ini kejebak ya. Terus jawaban yang benar apa nih Kak? Ya, oke. Jadi kita baca lagi hati-hati ya soalnya ya. Kertas kerja sebuah perusahaan menunjukkan kolom laba rugi sisi kredit yang lebih besar dibandingkan dengan kolom debitnya. Jadi kolomnya adalah di laporan laba rugi, teman-teman. Kemudian si kolom kredit itu lebih besar dibandingkan dengan kolom debit. Nah, gitu kan. Nah, hal tersebut itu menggambarkan kondisi keuangan kayak gimana? Oke. Biar gampang. Nah, Kakak udah langsung bikin kayak begini. Gitu ya. Jadi ini kan kertas kerja kan biasanya ada 5 kolom utama gini ya teman-teman ya. Ada neraca saldo, jumlah penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi sama laporan neraca. Yang ditanyakan apa ya data di soal tadi dia bilang di laporan laba rugi dan kondisinya adalah sisi kreditnya lebih besar dibandingkan dengan sisi debit. Oke, ini kakak pakai perumpamaan. Umpamanya di kreditnya itu totalnya adalah 500 gitu ya dan di kreditnya itu adalah 300. Kredit lebih besar dibandingkan dengan debit, gitu kan? Nah, yang dikredit laba rugi itu apa sih isinya? Ya, yang dikredit itu isinya adalah pendapatan, gitu teman-teman ya. Jadi kita udah tahu bersama bahwa pendapatan itu saldo normalnya di mana? Di kredit, gitu. Sedangkan yang dimasukkan di debit kolom laba rugi itu adalah kategori akut beban, gitu. Jadi kalau si pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka akan mendapatkan yang namanya laba, gitu. Jadi nah ini biasanya masih kejebak gara-gara kalian itu sering mengira bahwa
debit itu selalu bagus gitu. Debit itu bagus, positif gitu. Enggak, sebetulnya debit kredit itu bukan masalah uang keluar, uang masuk, bukan gitu ya. Bukan bertambah, bukan berkurang, bukan. Konsep debit kredit itu hanya positioning gitu. Ada akun yang memang dia bertambah di debit, ada yang bertambah di kredit, itu aja sebetulnya. Debit itu adalah sisi kiri, kredit itu sisi kanan, gitu aja sebetulnya. Ya nggak usah. Jadi jangan jangan dipahami, oh debit itu artinya bertambah, kredit itu berkurang, bukan. Hati-hati ya. Jadi, nah seperti ini penyelesaiannya teman-teman ya. Di kolom kreditnya lebih besar dibandingkan dengan debitnya. Kredit itu pendapatan, debit itu beban. Gitu. Jadi um, karena kredit lebih besar daripada debit, di kolom laba rugi, ingat ya, maka akan menghasilkan laba. Jadi selisihnya ada di debit, ini laba. Ya, gitu. Oke, teman-teman, ya. Kita masuk ke soal terakhir. Ini sebetulnya hampir 1 jam, tapi nggak apa-apa. Ya, ini soal terakhir. Oke, topiknya adalah mengenai lembaga jasa keuangan dan sistem pembayaran. Oke ya, Em, ini sebanyak 66,79 salah dan mayoritas menjawab E, gitu ya. Kejebak banyaknya di E. Oke, kita baca soalnya, hati-hati teman-teman. Mata uang kripto kian banyak diminati oleh masyarakat walaupun memiliki banyak risiko. Untuk menghadapi hal tersebut, Bank Indonesia mulai merencanakan penerbitan Central Bank Digital Currency atau CBDC. Tujuan dibentuknya CBDC itu buat apa sih? Jadi ada CBDC dan ada kripto. Nah, hubungannya gimana dan kenapa? Ya, ternyata kalian banyak jawab nih, mencegah terjadinya inflasi yang disebabkan penurunan permintaan rupiah konvensional. Ini kenapa pada jawab ya? Apa gara-gara opsinya paling panjang? Ini biasanya kalau opsinya paling panjang benar nih. Ternyata enggak, teman-teman ya. Jadi apa dong jawabannya? Ya, jadi jawabannya adalah yang A, justru yang paling pendek. Yang paling pendek justru. Ya, jadi jawabannya kenapa ada si DBDC? Gitu. Karena A, menciptakan instrumen kebijakan moneter baru. Karena selama ini kan sebenarnya kebijakan moneter yang dimiliki oleh bank sentral atau bank Indonesia itu kan mengaturnya uang konvensional gitu ya teman-teman ya. Ya termasuk juga ini sih kayak uang digital juga gitu kan ya, kayak misalkan e-money apa segala macam. Tapi kan berkaitan dengan uang kripto ini kan belum ada aturannya. Kebijakan moneternya belum ada. Nah, makanya dibuatlah DBDC ini. Nah, jadi tujuannya ada 6. Yang pertama, menyediakan alat pembayaran digital tanpa risiko ya dengan menggunakan uang bank sentral. Jadi nanti sebetulnya meskipun kripto itu ada ya, Bank Indonesia berharap bisa mengatur juga ya. Kemudian mengurangi risiko mata uang digital yang dikeluarkan privat. Maksudnya itu dikeluarkan oleh lembaga non bank gitu loh, bukan ya, jadi kan yang kalau di kebijakan moneter kan sebetulnya yang wajib ataupun yang berhak untuk mengeluarkan mata uang atau alat tukar itu adalah bank sentral gitu kan. Tapi kan karena kripto ini privat, nah ini makanya harus diproteksi gitu ya. Kemudian perluas cakupan dan efisiensi sistem pembayaran termasuk transaksi lintas batas, perluasan dan percepatan inklusi keuangan, penyediaan instrumen kebijakan moneter baru dan kemudahan penyaluran subsidi fiskal. Jadi ya lebih banyak mengatur ke ini sih ya, kripto tadi. Risiko dari penggunaan kripto. Ya. Oke, itu dia teman-teman soal terakhir. Jadi jawabannya A. Tapi jangan kemana-mana dulu, ya masih ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan. Nah, ini dia. Nah, kamu mungkin udah apa namanya, udah sempat capture gitu ya, bedah soal kali ini. Nah, ini boleh banget nih. Kamu share keseluruhan kamu dalam mengikuti bedah soal KSR kali ini. Ya. Jadi boleh nih, kamu mau apa namanya capture dulu. Kalau yang belum capture boleh nih sambil capture ya. Kakaknya bergaya dulu dong. Ya, oke, udah capture ya. Oke, sudah. Sip. Oke, di-share ya keseruan kamu mengikuti bedah soal kali ini ya, bedah soal ekonomi SR kali ini ya. Boleh kamu share dimanapun ya, di platform media sosial apapun. Silakan. Nanti boleh di tag ruang guru
gitu ya. Supaya nanti kalau ngetek ruang guru biasanya suka di repost tuh, ya kan? Kan keren kalau di repost. Oke, lanjut lagi. Nah, ini pesan terakhir dari kakak ini kisi-kisi final round nih, nanti buat kamu yang ternyata berhasil masuk ke final round atau national round. Ini ada kisi-kisi, ya. Jadi kisi-kisinya tidak dalam bentuk nomor satu pertanyaannya tentang apa enggak. Ya, itu terlalu enakan banget kisi-kisi kayak gitu. Intinya sebenarnya kisi-kisi ini masih sama dengan yang regional round, teman-teman ya. Cakupan topiknya masih sama, gitu kan. Jadi sebenarnya sama aja dengan yang kemarin, yang regional round. Cuman bedanya pasti adalah ya harusnya akan lebih sulit ya. Kemudian juga proporsi soalnya berbeda gitu. Kalau kemarin 50 soal PG, kali ini untuk final round nanti itu 40 PG dan ada 5 esai. Nah, ini menarik banget kan. Oke. Oke, itu dia teman-teman ya yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan bedah soal kita kali ini ya. Ini boleh di-capture teman-teman ya. Kakak doakan semoga hasil yang kalian terima adalah hasil yang terbaik tentunya. Kalaupun ternyata belum lolos ke final round, jangan berputus asa, tentunya masih banyak kesempatan di KSR berikutnya, apalagi misalkan kalian masih kelas 10 gitu. Masih ada kesempatan di KSR tahun berikutnya dan juga masih ada kesempatan di KSN tentunya gitu ya. Untuk yang real ya olimpiade legal gitu ya, maksudnya yang resmi oleh pemerintah gitu. Kalau KSR kan memang ini lembaganya ruang guru ya, bukan pemerintah kayak gitu. Jadi ini semacam ya mungkin bisa dibilang pelampiasan atau mungkin latihan menuju ke ASN gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan kali ini bermanfaat. Terima kasih banget teman-teman yang sudah join di kesempatan bedah soal kita kali ini. Ya, sekali lagi semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ternyata ada yang tersinggung atau tidak mengenakan gitu ya. Kakak mohon maaf. Dan semoga nanti kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang lain ya, teman-teman ya. Di kesempatan yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian mau mau lebih in- intim ya, lebih intim ya. Lebih dekat lagi dengan Ruang Guru ya silakan follow Instagramnya Ruang Guru, udah ada TikToknya juga, udah ada Twitternya juga, gitu ya. Dan kalau mau dengan Kareka juga boleh, ya. Jadi cari aja Reka Erlangga di Instagram ya, itu silahkan gitu. Kalau nanti kalau mau nanya-nanya apa gitu ya, silahkan. Gitu ya. Jadi kakak punya Instagram doang ya, teman-teman yang nggak punya Facebook ada sebetulnya, cuman udah jarang aktif. Oke itu dia. Jadi kemana-mana dia ngomongnya. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di kesempatan kali ini. Semoga hasil yang akan kalian terima adalah hasil yang memuaskan ya. Dan untuk yang nantinya diumumkan lolos ke final round, kakak ucapkan selamat dari sekarang ya. Dan perjuangan belum selesai. Masih ada final round, semoga juga nantinya lancar ya di final round. Itu aja ya, kakak tutup. Terima kasih teman-teman. Kita sampai jumpa lagi ya tentunya di kesempatan lainnya. Ya, thank you. Bye-bye.